Halo sobat otomotif, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau menunjukkan pengecekan pada kiprok. Di sini sebagai contoh, ini adalah kiprok dari bit karbu atau vario karbu vario lama ya. Ini di sini saya akan menunjukkan apakah kiprok ini masih bagus apa tidak. Sebenarnya pengecekan yang lebih baik itu pada saat ini menempel pada motor. Karena apa? Karena kita bisa mengukur tegangan yang masuk dan yang keluar. Tapi berhubung ini sudah terlepas dari motornya, jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara pengecekan menggunakan avometer. Oke, di sini kita lihat ini adalah kiprok dari bit karbu. Seperti kita tahu, untuk bit karbu ialah sama dengan punya Supra, tapi ada perbedaan. Ini kita singkirkan dulu, kita bahas punya bit. Pada bagian bit ini terdiri dari 4 kabel. Bagian atas sebelah kiri itu adalah kabel berwarna hijau yang ditandakan dengan itu massa. Yang hijau massa, dan di kiri bawah itu berwarna kuning, itu adalah penerangan. Dan atas sebelah kanan itu adalah warna putih, itu adalah kabel untuk pengisian. Dan di sebelah kanan bagian bawah itu adalah merah, itu untuk pengisian aki. Nah, di sini yang berhubungan adalah putih dan merah. Putih adalah kabel pengisian dari spool yang diubah menjadi DC dan dikeluarkan melalui kabel berwarna merah untuk menuju pengisian aki. Seperti itu. Dan yang hijau adalah massa kiprok dan massa bodi. Yang berwarna kuning ialah lampu penerangan. Seperti kita tahu, lampu tegangan yang dihasilkan oleh spool magnet ialah arus AC. Nah, di saat masuk ke koil ini, kiprok akan merubah arus AC menjadi DC dan dialirkan balik lagi untuk ke saklar lampu. Seperti itu. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan pada kiprok ini, apakah kiprok ini berfungsi secara normal. Oke, di sini saya pakai avometer yang analog. Untuk pengecekannya, probe hitam kita letakkan pada posisi ground atau negatif atau massa. Nah, untuk probe merahnya kita akan hubungkan ke warna kuning dan ke warna merah, itu harus berhubungan. Bisa perhatikan analognya, avometernya kuning di sebelah kiri bawah. Ini kali 10 pula. Bisa dilihat avometernya menunjukkan angka bahwa massa dan kuning itu berhubungan dan ada resistansinya. Dan untuk ke merah juga harus menunjukkan angka, bisa dilihat. Nah, itu awalnya. Untuk ke kabel warna kuning penerangan dan merah untuk pengisian aki itu negatif, harus terhubung.
seperti ini. Dan untuk pengisian dan untuk pengisian dan yang bagian dua ini untuk pengisiannya bisa kita lihat di sini. Kabel putih berwarna merah itu adalah kabel pengisian, dan yang merah adalah arus DC yang sudah dirubah oleh kiprok itu sendiri. Untuk melihat bagus atau tidaknya bisa kita lihat dari sini. Jikalau pengisiannya masih normal, di sini kita letak untuk kabel putihnya prop hitam, dan prop merahnya kita letak di berwarna merah. Bisa dilihat analognya, dia memberikan angka. Tapi jikalau ini kita balik, maka analog tidak akan bergerak. Seperti ini bisa diperhatikan, analognya tidak bergerak. Jadi ini adalah arus AC ke DC, dia searah, tidak bolak-balik. Jikalau probe diputar balik tetap menunjukkan angka pada analog, bisa dipastikan itu kiproknya sudah konslet. Ataupun bisa seperti ini, kemanapun dihubungkan analog tidak bergerak sama sekali. Seperti ini, analog tidak bergerak sama sekali. Putar balik pun tidak akan bisa. Oke, itu aja dari saya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.